EV, kalau transisi ke EV kan ICE-nya mati, EV-nya nongol gitu ya. Ya. Walaupun mungkin dalam transisi itu juga nanti ada perbandingan ya sekian persen, tapi at the end itu kan akhirnya ICE nggak ada lagi gitu ya. Ya. Mungkin kalau aku sarikan ya adalah memang selalu dunia ini selalu berubah ya, mau nggak mau ya. Pasti. Cuman bedanya ketika zaman kami berdua dengan zaman sekarang itu perubahan itu lebih cepat. Oke. Pertama adalah perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Oke, setuju. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri katanya. Ya, oke. Filosofis banget ya. Oke, next. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Ya, Dan kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. ya. Mungkin bukan kita kali, kalian yang masih muda-muda. Selamat datang kembali para pemirsa Bening Podcast di seri DHF. Kembali saya nongol bersama dengan Bang Hani. Bang Hani Tore, apa kabar Hai. Bang Hani? Terima kasih, kabar baik. Oke, di episode di episode sebelumnya kita udah bicara tentang transisi EV ya. Ya, Ya, di intinya itu komitmen global, tapi juga harus ada komitmen untuk nasional juga ya. Jadi pasti. gimana caranya imbang ya, terutama mengenai peluang kerja. Nah, di episode ini aku pengen ngobrol dengan Bang Hani ini karena kita berdua kan sebenarnya waktu kita zaman kita kerja itu kan kita penyintas PHK ya. Jadi pabrik ditutup dengan umur yang sudah tidak muda itu kita ya paling enggak bukan kita ya, aku yang merasa wah gimana ya cari kerjaan dan segala macam. Nah, cuman bedanya ini itu artinya transisi dari ICE ke EV dengan dulu pengalaman kita ya, karena kita dulu sepabrik ya, adalah kita kerja di sebuah pabrik elektronik yang produknya itu masih ada gitu ya, masih dibuat walaupun dengan perusahaan yang berbeda gitu ya. Ya. Kalau EV, kalau transisi ke EV kan ICE-nya mati, EV-nya nongol gitu ya. Ya. Walaupun mungkin dalam transisi itu juga nanti ada perbandingan ya sekian persen, tapi at the end itu kan akhirnya ICE nggak ada lagi gitu ya. Ya. Nah, ada juga kesamaan, itu perbedaannya, tapi ada kesamaannya dengan pabrik kita dulu, yaitu bahwa ketika itu tutup, produk masih ada, tapi ternyata lama-lama produk dedicated produk kita yang elektronik untuk mendengarkan audio itu lama-lama pelan-pelan punah ya, karena adanya smartphone ya. Iya, Sekarang benar. semua tuh iTunes dan sebagainya, ya, YouTube. ada YouTube, ada iPod dan segala macam ya. Ya ini kesamaannya antara ICE dengan EV ya, karena EV pun akan membuat ICE itu menjadi punah ya. Ya. Cuman bedanya adalah kalau dulu kita punya rentang waktu, kalau ICE ini mungkin lebih mepet ya rentang waktunya dari Ya. ICE ke EV. Nah, seandainya kita yang sekarang kerja di industri otomotif ICE terus ke EV, gimana ya perasaannya? Lebih berat kan dibandingkan dulu kita PHK tapi produk kita masih ada walaupun dari pesaing lain. Menurut Bang Hani gimana nih? Oke. Ya, masa-masa yang yang perlu dikenang saat itu kenangan. Ya, mungkin saya mulai dari yang PHK dulu. Kita kan bicara mengantisipasi supaya jangan PHK. Karena kita pernah mengalaminya sebagai PHK. Dan gak enak ya? Ya, Wah, itu enak sesuatu banget yang sangat tidak enak. Karena waktu zaman kita di PHK itu, untuk lowongan waktu itu dibatasi, salah satu pembatasannya umur. Betul, Kalau saya nggak salah ingat waktu itu maksimal 40 tahun. betul. Sementara saat itu umur saya sudah mendekati 40, sudah sangat mepet. Sama dong. Kemudian satu lamaran itu pada berebutan ke situ. Ah, Saya ingat pas saya lagi mau interview,
ada teman juga dari sama-sama satu perusahaan nongol. Jadi bersaing sesama ex Pak, perusahaan, ya, satu alma mater lah istilahnya. Nah, bahkan sekarang di 2020 dari jobs ya kita sebut lagi perusahaan untuk penyedia jasa tenaga kerja itu mengatakan bahwa untuk satu lowongan itu ya dalam tanda kutip diperebutkan atau dilamar oleh sekitar 300-an. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi naiknya 90%. Berarti sekitar di atas 500-an. Jadi bisa kita bayangkan satu lowongan dilamar oleh 500 orang seperti apa kompetisinya itu sangat luar biasa. Jadi kita seperti berselancar di tengah-tengah ombak. Kalau slip dikit bisa tenggelam kita. Kemudian di 2021 kalau nggak salah itu ada 110 juta lamaran. Jadi betapa pusingnya HRD untuk milah-milah. Jadi sangat tidak enak. Jadi kalaupun ada yang berhasil mendapatkan kerja kembali, itu boleh dikata di samping dia usaha dan skill, ada faktor luck atau beruntung. Ya, benar. Karena dari 500 orang ke satu itu, ya mungkin lah hanya satu orang yang bisa gitu. Jadi itulah yang perlu pemerintah untuk hati-hati memanage jangan sampai terjadi PHK. Karena sangat tidak enak. Ya. Dan ini juga ya terjadi di mana-mana, bukannya tempat kita yang lama. Karena tempat kita yang lama itu elektronik, itu juga ada yang hilang. Karena saat itu kita bikin TV, TV-nya itu adalah TV tabung. Oh ya. Dan TV tabung itu sekarang sudah nggak ada. Jadi rantai pasokan dan segala macam sama seperti tadi hilang semua. Karena lebih kepada LED dan LCD. Jadi, masih ada yang tahu nggak TV tabung apa ya? khawatirnya pada nggak tahu semua kali ya. Ya, benar. Itu adalah korban dari teknologi analog ke digital, boleh kita sebut. Jadi semua berbentuk analog itu, ya mau TV, mau komputer, mau pesawat telepon, itu semua yang namanya analog. Itu dengan sendirinya ya seleksi alam. Karena orang zaman sekarang cenderung memilih satu yang praktis. Jadi kalau bisa all in one, kalau kita lihat supermarket kan suka dibilang one stop shopping, one stop shopping entertainment, macam-macam lah semua. Sehingga saya ingat yang salah satu yang paling makamudir itu adalah smartphone atau handphone. Dulu kita beli handphone untuk mengganti telepon koin atau telepon rumah yang nggak bisa dibawa-bawa. Saya ingat waktu awal keluar telepon hanya nelpon, terus keluar ada teks. Sampai puncaknya itu ada radio, ada TV, ada lagu. Bahkan sekarang smartphone sudah hampir mengganti komputer. Berapa fungsi komputer sudah bisa dilakukan di smartphone. Betul. Jadi betapa cepatnya industri berubah. Iya. Dari kira-kira seperti itulah yang dari saya. Iya. Jadi mungkin kalau aku sarikan ya adalah memang selalu dunia ini selalu berubah ya, mau nggak mau ya. Pasti. Cuman bedanya ketika zaman kami berdua dengan zaman sekarang itu perubahan itu lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih istilahnya simplifikasi ya, penyederhanaan gitu ya. Iya. Jadi itu merupakan suatu tantangan tersendiri, terutama bagi tadi kita mau berpindah ya dari AS ke EV gitu ya. Iya. Ya. Jadi nggak semudah itu ngelompatnya, seolah-olah ngelompat tapi sebenarnya nggak semudah itu. Nah, kembali ke episode sebelumnya, berikutnya mulu. Sebelumnya adalah di sebelumnya kan aku udah bilang bahwa memang di satu sisi itu ada pekerjaan yang hilang ya. Ya. Tapi di sisi lain muncul pekerjaan baru di industri hijau atau apa segala macam ya. Ya. Secara teoritis kan harusnya kita, ini teoritis banget nih ya. Yang hilang tuh sama dengan atau lebih besar dari yang yang muncul harus lebih besar atau sama dengan yang hilang. Iya. Ya, simpelnya begitu kan ya. Sama seperti netralitas karbon lah kan. Ya. Cuman permasalahannya
gimana sih nongolin yang baru gitu kan ya? Ya, Ya, kalau menurut Bang Hani gimana? Semudah itukah memunculkan peluang-peluang kerja yang baru atau apa yang harus diperhatikan atau gimana? oke. Pertama adalah perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Oke, setuju. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri katanya. Ya, oke. Jadi Filosofis banget ya. ya, Oke, mau next. tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Ya, Dan kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. ya. Mungkin bukan kita kali, kalian yang masih muda-muda. Karena zaman kita kan masih mesin ketik, sekarang sudah makin kecil. Ah, Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada perubahan yang ngikutin tren. ah, Seperti tadi yang sudah kita bahas, one stop shopping, one stop living, handphone segala macam. Itu nggak perlu disuruh, nggak perlu diupayakan. Itu terjadi dengan sendirinya. oke. Jadi seperti seleksi alam, orang pilih yang praktis dan lebih berguna. Ah, Nah, kembali ke EV. EV ini kan bukan sesuatu yang secara natural. Bahwa karena kalau kita ingat Tesla sudah bikin pertama EV dia saya udah lupa tahunnya. Dan itu kan boleh dikatakan nggak jalan. Nah, sekarang ini dalam tanda kutip boleh kata agak kasar ada paksaan atau ada keharusan untuk kita pakai EV. Karena iklim dan sebagai gas rumah kaca, itu mungkin kita bahas yang berikutnya. Tapi intinya itu yang mengharuskan kita untuk berpindah dari ICE ke EV. Jadi berbeda dengan yang tadi. Nah, hal inilah dibutuhkan usaha lebih. Kalau misalkan yang tadi handphone udah canggih, itu nggak usah bikin iklan, orang udah nyari. Saya masih ingat begitu ada produk baru orang sampai ngantri Oke, untuk paham. sesuatu yang baru. Ya nggak perlu sebut mereknya, tapi orang udah tahu lah. Begitu keluar baru orang pada ngantri. Nah, sementara EV kan bukan seperti itu. Benar. Nah, dan EV ini kenapa harus sangat hati-hati, kembali lagi ke bos Toyota tadi, karena bukan sesuatu yang digemari, bukan sesuatu yang alami. Jadi harus ada akselerasi. Nah, disitulah pemerintah harus hati-hati karena sesuatu yang terlalu tidak digemari, karena kita lihat euforia di Eropa dan sebagainya menurun, ya dengan berbagai faktor. Nah, beda dengan yang tadi smartphone. Mereka hanya pindah merek, tapi permintaan tetap naik drastis. Nah, disitulah harus ada seni untuk mengatur itu. Jadi gimana supaya orang tertarik? Jadi apa nilai tambah dari EV dibanding dengan ICE? Karena kalau bicara karena kita ingin supaya gas rumah kaca, ya maaf kalau ini seberapa persen sih orang peduli untuk berpindah mobil karena gas rumah kaca? Kalau kita mau jujur ya. Nah, ini adalah tantangan. Nah, itulah bagian yang bagian siraman rohani lah yang perlu kita perlu untuk menyelamatkan dunia dan sebagainya. Itu untuk sebagai push untuk mau membeli dengan berkontribusi terhadap keberlangsungan anak cucu kita. Karena itu kan kita bicara anak cucu kan, kita rasakan sekarang. Iya, betul. Kita beli sesuatu yang baru, harga lebih mahal dan sebagainya, tapi dalam tanda kutip belum kita rasakan, belum kita butuhkan saat ini, tapi untuk keberlangsungan ke depan. Nah, untuk seperti itu dibutuhkan seni khusus untuk orang mau seperti itu. Bukan berarti nggak mungkin. Terus yang kedua, ya dari produsen sendiri pun bukan berarti untuk keberlangsungan ya kita biasa-biasa aja. Orang pasti nggak mau. Harus buat semenarik mungkin. Jadi kalau bisa ditekan harganya. Nah, ini pun segi ekonomis agak berat. Karena untuk bikin EV pabrik, kita udah tahu lah, suatu pabrik kalau saat invest baru untuk ke break even point dan sebagainya, itu nggak mungkin harganya murah. Nanti setelah penjualan kesekian, baru harganya bisa kita tekan. Sesuatu yang baru itu pasti mahal. Nah, kalau seperti itu mengharapkan customer mengerti kalau ini sesuatu yang baru, customer tidak mau. Nah, di sinilah perlunya pemerintah turun tangan. Gimana supaya walaupun ini belum break even point tapi ada insentif dan subsidi tadi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya.
Itulah bagian dari ke situ. Ya, tapi kan itu artinya Bang Hani kan bilang bahwa transisi ke EV ini kan bukan nggak alamiah lah, nggak alamiah dalam tanda kutip ya, Ya, dibandingkan dengan hal lain. Terus kita perlu didorong. Tapi di sisi lain kan orang juga mikir, oh kalau nggak alamiah orang nggak mikir nggak terlalu tertarik peduli. gitu ya. Berarti kan pekerjaanku yang lama-lama masih ada. Jadi udahlah nggak usah sekalian aja gitu. Ngapain sih mesti pindah ke EV? Bukannya malah orang berpikir seperti itu nanti. Iya, natural atau alami manusia itu secara insting atau naluri itu ingin merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah dia kenal. Hmm. Saya masih ingat Steve Jobs itu dari awal dia beli mobil itu selalu serinya yang sama. Katanya tiap kali keluar baru tapi seri itu dia beli karena dia merasa nyaman. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kita bisa logikakan karena itu kan masalah selera. Jadi semua orang itu ya berteman, bikin apa selalu cari orang atau sesuatu yang dia kenal. Nah, otomatis begitu sesuatu yang baru dia akan wait and see. Itu sudah sesuatu alami lah, semua manusia pasti seperti itu. Dia nggak mau kecolongan, sesuatu yang baru dia beli nanti ada apa-apa, ganti dia yang. Makanya suka ada orang bilang gini, kalau ada produk baru jangan langsung beli, Ya udah sering tunggu dengar ya. edisi kedua apa ketiga karena produk baru itu Banyak jadi masalah, banyak kelinci masalah. percobaan dan sebagainya. Nah, itulah yang akan dialami oleh EV saat ini. Orang kan ragu-ragu, apalagi dengan ada kebakar dikit, kita nggak tahu salah siapa. Oh, ini berbahaya baterai EV. Nah, itu kan satu menjadi kampanye negatif dan netizen kita kan suka sesuatu berita yang agak bombastis. Oh, EV kebakar. Itu menjadi kampanye negatif. Nah, gimana dari para produsen itulah tugasnya gimana supaya jangan ada hal seperti itu. Jadi benar banyak PR yang harus kita kerjakan. Oke, tapi berarti pesan sampean tuh juga kan tadi sampean udah ngomong tuh yang perubahan itu ya pasti akan terjadi. Ya. Jadi salah satu pesannya mungkin walaupun ini tidak alami tapi berubahlah sebelum dipaksa berubah gitu ya. Iya. Kan jangan sampai kita ketinggalan. Karena hal ini juga terjadi walaupun mungkin tidak mirip. Saya ingat Kodak, dia penemu film seluloid dan penemu kamera digital. Pada saat digital diketemukan, dia tidak fokus ke digital. Padahal ke depan orang pasti lebih simpel. Kan dia harus tahu tren seperti itu. Dia salah mengambil keputusan. Akhirnya dia fokus dengan seluloidnya dan kita lihat seperti apa sekarang nasib Kodak. Nah, mungkin itu perusahaan, tapi di kita pun sama. Kalau kita tetap fokus dengan beli mobil ais karena kita sudah familiar segala macam, satu saat orang semua sudah pakai EV, kita mau ada spare partnya, kita mau kemana, bengkelnya kemana, jadi itu harus cuma tinggal transisinya itu. Jadi tetap pesannya sama ya, transisi EV ini tidak terelakkan, cuman kita harus supaya tidak terjadi PHK atau segala macam, kita harus lebih awal keluar dari zona nyaman kita ya. Pasti. Untuk menciptakan bersama-sama peluang kerja yang baru-baru gitu ya. Ya. Semua harus keluar zona nyaman. Pengusahanya untuk improve dalam hal teknologi dan safety dan segala macam. Pemerintah dari kebijakan dan kita sebagai pengguna pun harus kritis dan mau memberikan masukan buat pengusaha dan pemerintah. Mantap. Oke. Jadi semua untuk kebaikan kita semua gitulah. Kebaikan bersama termasuk kebaikan bumi. Kebaikan anak cucu kita. Iya, betul. Ya, itu penting banget. Kebaikan bumi untuk anak cucu kita. Ya. Oke, kalau gitu Bang Hani, terima kasih banget nih. Jadi kayak bicara dengan seorang filsuf ya. Oke, jadi sampai ketemu di AF berikutnya, entah kita akan ngobrolin apa. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.